Selamat pagi teman-teman. Kali ini ya saya mau menjawab beberapa pertanyaan yang masuk dari teman-teman. Di antaranya, yang pertama itu Kak, katanya gelombang pendaftaran kartu prakerja itu mau dibuka sampai 30 gelombang ya Kak. Terus yang kedua, kok gelombang keempat Kak belum juga dibuka ya? Kenapa ya gitu. Yang ketiga, sudah hampir nih 2 minggu Kak nggak ada kejelasan terhadap gelombang keempat. Apakah mau dibuka, Kak? Terus selanjutnya, oh iya, kalau sudah dapat insentif nih, Kak, untuk dapat uang surveinya itu gimana ya, Kak, caranya? Terus ada lagi yang tanya, Kak, kapan sih kita dapat mendapatkan uang survei, Kak, sebesar 50.000 itu? Nah, yang terakhir banyak juga yang tanya, oh iya Kak, aku tuh sudah daftar nih dari gelombang 1 sampai ke 3, tapi kok selalu gagal ya Kak? Bagi tipsnya dong Kak. Dan yang terakhir itu, kenapa sih Kak semua prosesnya tuh lama banget? Teman-teman nanti semua pertanyaan yang teman-teman yang saya ringkas tadi nanti sedikit banyak akan saya jawab ya. Mohon maaf ya mungkin yang sudah menulis di kolom komentar belum saya jawab atau belum saya balas satu-satu ya karena mungkin uh, apa ya nggak kebaca ataupun tertutup dengan komentar teman-teman yang lain. Saya mohon maaf ya, tapi saya akan menjawab di video ini ya teman-teman untuk menjawab semua pertanyaan teman-teman, semua unek-unek teman-teman yang mungkin belum menemukan jawabannya, mungkin belum saya jawab. Lebih jelasnya nanti saya jawab di video ini ya teman-teman. Ya, seperti biasa, sebelum lanjut ya, teman-teman tolong bantu saya untuk like, komen, dan subscribe ya jika sudah. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya ya teman-teman, agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari saya. Terima kasih ya. Buat teman-teman yang sudah daftar dari gelombang 1 sampai 3 masih gagal. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman penjelasannya. Dari gelombang 1 sampai 3 itu yang sudah terdaftar itu sampai sekarang yang sudah terdaftar ya, belum yang lolos. Sudah mendaftar itu sebanyak 9,4 juta orang. Sedangkan kuota yang disiapkan oleh pemerintah itu dari gelombang 1 sampai gelombang 30 itu hanya sebesar 20 triliun atau cukup untuk 5,6 juta orang saja. Jadi, untuk kebanyakan yang mendaftar itu kan sudah hampir 2 kali lipat dari kuota yang pemerintah sanggupi kan teman-teman. Nah, apalagi jika kalian itu berasal dari kota-kota yang memiliki minat yang sangat tinggi untuk daftar kartu prakerja ini. Di antaranya kota-kota Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi. Nah, ini mungkin juga karena pengaruh korban PHK-nya yang cukup tinggi juga. Jadi, untuk kalian yang berasal dari daerah-daerah tersebut, kalian harus memang sedikit ekstra untuk mendaftarnya, super harus usaha lebih ya teman-teman untuk tipsnya bagaimana supaya lolos sudah saya buat videonya. Nah, nanti saya cantumkan di deskripsi ya. Silakan teman-teman simak videonya supaya teman-teman nggak gagal lagi, dan teman-teman yang belum dan akan mendaftar kartu prakerja juga bisa 1 kali daftar itu langsung lolos ya. Jangan sampai perlu 3 kali atau 4 kali itu masih gagal. Oke teman-teman. Untuk gelombang prakerja itu memang benar dilaksanakan sampai ke tahapan 30 gelombang ya, pemerintah membukanya. Tapi baru sempat dibuka sampai gelombang ketiga. Yang daftar aja sudah hampir 2 kali lipat dari kuota ya. Kebayangkan pusingnya pemerintah itu gimana. Jadi buat kamu yang mau masuk mungkin gelombang keempat, mungkin harus bersabar dulu ya, karena mungkin sekarang pemerintah sedang menstop pembukaan gelombang ya, dikarenakan
mungkin mau melihat seberapa keseriusan teman-teman untuk mengikuti prakerja ini dan juga mungkin akan membuka gelombang pada waktu-waktu tertentu. Jadi saran saya itu teman-teman harus rajin ngecek akun prakerjanya ya. Jadi jangan sampai kalian itu ketinggalan info sehingga kalian juga ketinggalan kesempatan untuk gabung ke gelombang keempat ya teman-teman. Sampai saat ini sih memang masih ditutup gelombang keempat ya. Nah, selain itu, alasan kenapa gelombang keempat itu masih belum dibuka, karena pemerintah juga sudah menyediakan tempat khusus untuk korban PHK, tetapi kendalanya itu mereka belum mendaftar sepenuhnya ke akun prakerja. Sebenarnya mereka itu hanya mendaftar ke Kemenaker dan sudah banyak seharusnya mereka juga harus daftar ke prakerja. Nah, tetapi karena mereka hanya mendaftar ke Kemenaker dan disinkronkan dengan BPJS Ketenagakerjaan, jadi inilah salah satu alasan kenapa gelombang 4 itu belum dibuka-buka, karena korban PHK masih banyak yang belum mendaftar kartu prakerja. Jadi skemanya seperti ini ya teman-teman, meskipun teman-teman yang sedang mengalami korban PHK ya, seharusnya setelah kalian mendaftar ke Kemenaker yang disinkronkan dengan BPJS Ketenagakerjaan, kalian tuh langsung harus mendaftar akun prakerja, mendaftarkan diri ke akun prakerja ya teman-teman, segera mungkin. Buat teman-teman yang belum, tolong segera daftar, karena sebenarnya alasan juga kenapa gelombang 4 tidak dibuka karena menunggu teman-teman korban PHK ini untuk mendaftar di akun prakerja. Jadi kalau teman-teman tidak mendaftar juga tidak bisa mendapatkan insentif ya teman-teman, meskipun kalian sudah mendaftar ke Kemenaker yang disinkronkan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dan alasan lain ya teman-teman, gelombang keempat ditutup itu untuk membangun otomasi setelan penggunaan bantuan pelatihan agar lebih cepat diakses. Jadi nggak lama banget kayak saya lolos daftar dari gelombang pertama hingga mendapatkan insentif itu, waktunya itu pas banget 1 bulan ya teman-teman. Jadi semoga teman-teman untuk gelombang 2, 3 dan seterusnya hingga 30 itu membutuhkan waktu yang cukup singkat sehingga insentif mudah dan bisa langsung dapat diterima ya teman-teman. Tuh, jadi alasan itu juga kenapa prosesnya lama banget ya. Jadi alasan karena permasalahan prosesnya lama, jadi pemerintah itu sekarang sedang membangun otomasi setelan penggunaan bantuan pelatihan agar bisa diakses lebih cepat lagi ya teman-teman. Terakhir Kak, dana survei itu kapan sih bisa dicairkan? Itu saya jawab ya, dana survei itu dilakukan untuk mengevaluasi jalannya prakerja ya teman-teman. Jadi misalnya di situ tuh kalian mau komentar apa seputar prakerja, apa saja yang perlu diperbaiki, apa saja kekurangan, silahkan itu nanti kalian tuangkan di survei. Ini semuanya tujuannya untuk membangun prakerja itu menjadi lebih baik lagi dan juga mengurangi kekurangan-kekurangan yang selama ini mungkin sudah menjadi masalah ketika kita mendaftar prakerja hingga mendapatkan insentif. Nah, kalian bisa tuangkan di survei itu. Nah, ketika kita sudah menulis dan mengirim survei, itu baru kita mendapatkan dana survei sebesar 50.000 tiap bulannya. Nah, diperkirakan itu akan dilaksanakan pada sekitar akhir Mei atau awal Juni. Yang jelas sebelum insentif kedua itu cair ya teman-teman. Jadi ditunggu saja. Jadi kita selalu aktif untuk mengecek akun prakerja kita dan juga jangan putus asa ya teman-teman. Kalau yang masih gagal coba lagi, yang belum dapat insentif tunggu saja, pasti itu akan cair kok teman-teman. Itu saja ya teman-teman, semoga bermanfaat dan membantu teman-teman yang sedang kesusahan informasi. See you.